Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9, halaman 106. Idhak ma'a juha. Sebagaimana biasa, kita masuk ke teks terlebih dahulu. Judulnya adalah Idhak ma'a juha. Tertawalah bersama Juha. Ya, Juha ini adalah seorang seperti Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan keluguannya, terkenal dengan senda guraunya ya. Type. Jadi tertawalah bersama Juha, Nasruddin Juha ya. Jalasa Juha dzata yaumin ma'ashabihi. Pada suatu hari Juha duduk-duduk bersama para sahabatnya. Fafakkaru fi muda'abatihi. Maka kemudian teman-temannya Juha ya, punya ide untuk menggoda atau mengerjai si Juha. Wattafaqu ala an yukhfu hidaahu anhu. Maka mereka sepakat untuk menyembunyikan sepatunya. Disembunyikan sepatunya Juha. Liyanzuru madza sayaf'alu. Ya, mereka ingin lihat bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh Juha nanti. Faqala wahidun minhum. Kemudian salah seorang dari temannya Juha mengatakan, "Ara anna Juha qawiyyun wa huwa yajri bi sur'ah wa yatasallaqul ashjara bimahara." Dia mengatakan, bagiku atau aku menganggap bahwasanya Juha itu adalah orang yang kuat. Wa huwa yajri bi sur'ah. Dia bisa lari dengan kencang. Wa yatasallaqul ashjara bimahara. Dan dia bisa memanjat pohon dengan mahir, dengan pandai. Yatasallaqu artinya memanjat. Faqala Juha, "Na'am, ana ajri bi sur'ah." Dia termakan dengan perkataan tadi, mengatakan, "Iya, saya bisa lari dengan kencang. Wa atasallaqul ashjara bimahara. Wa madza turiduna minni an af'al?" Ya, apa yang kamu inginkan aku untuk lakukan? Faqala tsani, maka teman yang kedua mengatakan, "Nuridu an nara kaifa tatasallaqul ashjar." Kami ingin melihat bagaimana engkau memanjati pohon. Ya, kami ingin lihat gimana kamu memanjat pohon. Kalau memang benaran kamu adalah orang yang pandai memanjat pohon. Wa khala'a Juha hidaahu. Maka kemudian Juha khala'a, melepas sepatunya. Walam yubali, ya, nggak peduli dia. Wa wada'ahu fi jaybihi. Ya, kemudian dia meletakkan hidaknya tadi di dalam kantongnya. Ya, jadi dia mau manjat untuk di jubah kayak gitu kan ada kantongnya ya. Dia taruh di situ. Dia taruh di situ sepatunya. Wa bada'a yatasallaqu syajarah. Kemudian dia mulai memanjat pohon tersebut. Faqala tsalis, ya. Ini kan teman-temannya nyuruh dia manjat pohonnya, tujuannya biar bisa ngambil sepatunya. Karena kalau manjat pohon kan copot sepatu. Ya. Maka laki-laki yang ketiga, teman yang ketiga mengatakan, "Limadza ta'khudhu hida'aka ma'aka ya Juha?" Ngapain engkau bawa sepatu memanjat pohon wahai Juha? Anta lasta fi hajatin ilal hida' wa anta fawqa syajarah. Kalau lagi di atas pohon, kamu tuh nggak butuh kepada sepatu. Ya, buat apa sepatu kalau di atas pohon? Faqala Juha, maka Juha dengan cerdiknya menjawab, "Arju an ajida tariqan akhar fawqa syajarah." Ya, aku harap aku temukan ada jalan lain nanti di atas pohon. Ada jalan atas pohon itu, jalan raya misalkan. Fa'albasa hidai. Maka nanti saya bisa ya, pakai sepatu saya di situ. Wa amshiya fihi. Kemudian saya bisa berjalan di situ. Ya, jadi saya harap nanti di atas itu ada jalan. Siapa tahu ada jalan gitu. Makanya saya bawa sepatu saya. Nah, jadi gagallah usaha teman-temannya untuk menyembunyikan sepatunya Juha. Karena Juha itu cerdik, dia tahu teman-temannya akan seperti itu, ya dibawa sepatunya biar tidak disembunyikan. Baik, pembahasan kita dalam dars kali ini adalah tentang raf'ul fi'lil mudhari'. Tentang kondisi fi'il mudhari' yang pertama itu rafa'. Fi'il mudhari' marfu'. Dalam kondisi apa dia marfu'? Baik, kita ambil contoh di dalam teks tadi ada kata nuridu. Nuridu ini fi'il mudhari'. Jenisnya adalah sahihul akhir. Ya, sahihul akhir maksudnya apa? Dia tidak berakhiran huruf illah. Kemudian tanda rafanya di sini adalah dhammah, nuridu, dhammah di huruf dad. Ya.
Kemudian aro ini juga fi'il mudhari. Bedanya dia adalah fi'il mu'tal, ada huruf illah di belakangnya, yaitu alif. Kemudian tanda marfu'nya apa? Marfu itu kan seharusnya dhammah ya. Tapi di sini dhammahnya nggak bisa kelihatan karena huruf terakhirnya sukun. Maka dhammahnya tersembunyi. Kita namakan dhammah muqaddarah alal alif. Jadi dia diwakili oleh alif di sini. Ya. Jadi dhammahnya tidak bisa kelihatan, dia diwakili oleh alif. Kemudian yajri di sini juga dhammah nggak bisa kelihatan, maka diwakili oleh huruf terakhirnya yaitu ya. Begitu juga di arju, di sini juga dhammahnya nggak bisa kelihatan, dia diwakili oleh waw. Diwakili oleh waw. Jadi kalau ada fiil mudhari nanti berakhiran dengan 3 huruf ini, alif, ya atau waw atau huruf illah, maka i'rabnya nanti dhammah muqaddarah. Dhammahnya nggak kelihatan. Kalau dhammah zahirah, yaitu kelihatan dhammahnya. Baik, kita masuk ke al-qaidah. Al-qaidatu taqul yakunu al-fi'lul mudhari'u marfu'an idza tajarrada minan nasib wal jazim. Fi'il mudhari itu dia dihukumi marfu kalau dia tidak kemasukan oleh nasib dan jazim. Nasib itu yang memansubkan, jazim itu yang mensukunkan. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang bisa mempathahkan atau mensukunkan, maka fi'il mudhari itu tetap dihukumi marfu. Ibaratnya fi'il mudhari itu seperti segelas air, dia akan tetap bening ya, kalau antum tidak masuki zat-zat yang lain ke situ. Ya, maka fi'il mudhari akan tetap dhammah ya, kecuali kalau dia kemasukan faktor-faktor dari luar, nasib atau jazim. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, alamatu raf'il fi'lil mudhari ad-dhammatu zahirah. Alamat rafa'nya adalah ada 2 di sini. Alamat rafa' yang pertama adalah ad-dhammatu zahirah, dhammah zahirah. Idza kana al-fi'lu sahihal akhir. Kapan itu dhammah zahirah? Kalau fi'ilnya sahihul akhir. Contohnya nuridu di sini dhammah zahirah. Wa dhammatul muqaddarah, tanda marfu'nya fi'il mudhari yang kedua adalah dhammah muqaddarah. Kapan dhammah muqaddarah itu? Idza kana al-fi'lu mu'tallal akhir. Kalau fi'ilnya mu'tal akhirnya, huruf ilah terakhirnya. Contohnya ara, ya mu'tal alif. Yajri mu'tal ya, kemudian arju mu'tal waw. Nah, ini kesimpulannya berarti fi'il mudhari itu marfu dengan 2 tanda, dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Dhammah zahirah kalau fi'ilnya sahih, kalau dhammah muqaddarah itu ketika fi'ilnya mu'tal akhir. Baik, itu dia pembahasan ringkas dari raf'u al-fi'lil mudhari, ya, marfu'nya fi'il mudhari. Nanti setelah pembahasan di pelajaran ke-9 ini, termasuk di pelajaran ke-10 nanti pembahasan tentang nasbu fi'lil mudhari ya, dan sebelumnya itu nanti kita ambil al-af'al al-khamsah dan seterusnya. Ya, sekarang yang perlu kita pahami dari pelajaran ke-9 ini bahwasanya hukum asal fi'il mudhari itu adalah marfu. Ya, kapan dia marfu? Ketika dia tidak dimasuki oleh nasib atau jazim berbentuk apapun. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.